kita mulai, boleh kita tunduk kepala dan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk dapat saling bertemu dan belajar langsung daripadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau tidak mau satu orang pun untuk binasa, tetapi semua untuk datang ke dalam pertobatan dan dapat diselamatkan. Oleh karena itu pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan pikiran dan hati kami kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Teristimewa kepada hamba-Mu ini. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah hamba lakukan. Dan biarlah suara-Mu tidak terhalang. Dan sembunyikan hamba di dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan pegangan bagi kami semua yang hidup di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu melalui Roh Suci-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Topik kita adalah pendidikan sejati. Prinsip sederhana pendidikan sejati dan hubungannya dengan kehidupan kita saat ini yang hidup di akhir zaman. Markus menghubungi kami beberapa minggu yang lalu, dan sejak dari situ kami teristimewa membuka lagi pelajaran dan teristimewa buku pendidikannya. Dan puji Tuhan, saya bisa melihat bahwa semua ini dapat diingatkan kembali kepada kita. Teristimewa umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Untuk dapat menjadi pedoman, pegangan yang kita sangat perlukan pada saat kita hidup saat ini. Dengan segala dengan segala kejadian-kejadian yang kita sedang lihat saat ini. Nubuatan sedang dipenuhi di depan mata kita. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai pedoman. Kita tidak perlu takut, dan yang perlu adalah prinsip yang sekarang ini kita akan bahas pada pagi hari ini. Dan satu hal yang saya ingin untuk supaya kita dapat mengingat bahwa setelah saya mempelajari pendidikan ini, saya dapat melihat bahwa apa yang telah kita terima sepanjang umur hidup kita ini, pendidikan yang telah kita terima, dan apa yang telah kita diajarkan oleh guru kita, orang tua kita, adalah merupakan sesuatu yang walaupun kita bersyukur kita sudah terima, sesuatu hal yang mungkin bisa lagi disempurnakan, saya boleh katakan. Dan boleh jadi ini merupakan suatu hal yang merupakan hal yang memerlukan cara berpikir kita mengenai pendidikan ini harus dirubah. Karena selama ini kita hanya diajar melalui buku, diajar melalui pengetahuan yang guru tahu,
dan itu yang diteruskan kepada kita. Tetapi pendidikan yang sejati melebihi daripada apa yang sudah kita terima. Dan terus terang saja, saya pun sedang belajar. Dan dengan membagikan ini, apa yang sudah saya pelajari ini dapat lebih tertanam di dalam hati saya dan dalam hati kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda semua mendengar ini dan dapat dialami sendiri, Anda dapat bagikan itu kepada orang lain supaya menjadi lebih lebih dalam tertanam di dalam hati kita dan dapat dicerminkan di dalam kehidupan kita semua. Baik, kita mulai. Nah, mudah-mudahan Anda mendapat kesempatan untuk membaca buku Membina Pendidikan Sejati, di mana ini presentasi ini semua saya dapatkan ya. Dan bagi yang sudah pernah membaca buku pendidikan atau Membina Pendidikan Sejati ini, mungkin bukan suatu hal yang baru, tetapi mungkin konsepnya menjadi sesuatu yang kita dapat pelajari bersama-sama, menjadi suatu hal yang baru. Nah, buku ini bab pertamanya dimulai dengan kata-kata seperti demikian. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenalilah akan Dia, yang didapat di dalam Amsal 9 ayat 10 dan Ayub 22 ayat 21. Pada akhir presentasi ini, kita akan mengetahui bahwa inilah satu-satunya jalan atau dasar pendidikan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenalilah akan Dia. Di halaman 10, paragraf 3 dikatakan, pendidikan tinggi yang benar adalah yang diberikan oleh Dia yang memiliki pengertian dan pertimbangan. Dari mulutnya keluarlah pengetahuan dan kepandaian. Di sini diberikan bahwa sumber dari pendidikan itu adalah Allah sendiri. Dari mulutnya keluar pengetahuan dan kepandaian, karena Dialah satu-satunya yang memiliki pertimbangan dan pengertian. Ya. Dan paragraf 4 mengatakan, dalam pengetahuan tentang Allah, semua pengetahuan sejati dan perkembangan yang benar ada sumbernya. Dengan kata lain, sumber dari semua pengetahuan sejati dan perkembangan yang benar adalah melalui pengetahuan tentang siapa? Tentang Allah. Garis penyelidikan apapun yang kita tempuh dengan maksud yang ikhlas untuk mencapai kebenaran, kita akan berkenalan dengan oknum yang tidak kelihatan, yang besar kepandaiannya, yang bekerja pada dan melalui semua orang. Kalau Anda benar-benar perhatikan kalimat ini, dia bilang semua pendidikan, kalau kita dengan ikhlas mau untuk mencapai kebenaran, kita akan apa? Berkenalan. Apa artinya berkenalan? Kita akan mengenal Dia. Kita akan mempunyai satu hubungan dengan Dia. Pikiran manusia dibawa ke dalam apa? Persekutuan dengan pikiran Allah. Sekali lagi, apa artinya persekutuan? Persekutuan adalah sekutu, ya, menjadi satu dengan Allah. Yang fana dengan yang baka. Hasil persekutuan ini, hasil hubungan ini mempunyai
suatu pengaruh yang besar terhadap tubuh dan pikiran yang tidak dapat diperkirakan. Dan inilah yang saya sudah pelajari, yang pada waktu saya baca ini, satu hal yang keluar selalu adalah apa? Hubungan. Ya. Di dalam persekutuan ini, sekali lagi, paragraf kelima, di dalam hubungan ini terdapat pendidikan tertinggi. Ini adalah metode perkembangan Allah sendiri. Ini adalah satu-satunya jalan di mana Allah mengajar kita. Kenalilah Dia adalah amanatnya kepada umat manusia. Metode yang digariskan dalam kata-kata ini adalah metode yang diikuti dalam pendidikan nenek moyang kita. Ketika dalam kemuliaan tanpa dosa, Adam yang dewasa berada di Eden yang suci. Begitulah caranya Allah mengajar dia. Bagaimana Allah mengajar dia? Berhubungan satu dengan satu. Allah dengan Adam bersama-sama berjalan-jalan di Taman Eden. Allah dengan Hawa berjalan bersama-sama di Taman Eden. Ini adalah apa? Cara Allah mengajar dia. Di Taman Eden ada dua pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan inilah bagaimana Allah menguji kesetiaan daripada Adam dan Hawa. Kita akan membahas mengenai cara mendidik Allah di Taman Eden. Di dalam pohon kehidupan, melalui pohon kehidupan inilah cara Allah untuk mengajar Adam dan Hawa. Dan pada sesi-sesi berikutnya kita akan membahas perbandingan antara pengajaran pohon kehidupan dan pengajaran pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi untuk sekarang kita akan lebih fokus kepada cara Allah mendidik Adam dan Hawa di Taman Eden dengan cara pohon kehidupan. Nah, dikatakan di paragraf halaman 12 ayat 1, kasih adalah landasan penciptaan dan penebusan. Dan kasih adalah landasan pendidikan yang sejati. Nah, kalau Anda pikirkan lebih dalam lagi, apa artinya kasih? Apa yang diperlukan supaya ada kasih? Kasih adalah tanda hubungan satu dengan yang lain. Seperti kita suami dan istri, kita orang tua dengan anak, kita sebagai anggota gereja satu dengan yang lain. Kasih adalah landasan semuanya. Kasih memerlukan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dan ini adalah bukan hanya landasan penciptaan dan penebusan, ini adalah landasan pendidikan yang sejati. Dengan kata lain, prinsip sederhana dari pendidikan adalah apa? Kasih. Landasan, dasar dari pendidikan yang sejati adalah apa? Hubungan. Hubungan yang bagaimana? Kasih. Karena itulah yang diajarkan Allah. Itu adalah metode pelajaran, metode yang digunakan Allah di dalam mengajar Adam dan Hawa dan mengajar kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah apa? Kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Inilah dasar
utama pendidikan. Inilah dasar utama penciptaan dan penebusan. Hubungan satu dengan satu, ya, hubungan yang erat bersama dengan Allah. Ulangan 6 ayat 5. Ini adalah buku Musa yang terakhir yang Musa berikan kepada bangsa Israel pada waktu bangsa Israel siap untuk memasuki tanah Kanaan. Selama 40 tahun, Musa membimbing bangsa Israel. Dan melalui semua tantangan-tantangan, pada akhirnya Tuhan mengizinkan untuk Musa meninggal sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi sebelum dia meninggal, dia berikan nasihat ini kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, walaupun saya tidak memberikannya di sini, ketahuilah, di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Ya, itu adalah landasan. Ketahuilah, Allah itu adalah Allah yang esa. Allah satu. Dan di ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya. Nah, keluar lagi di sini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang harus diajarkan? Hubungan, kasih. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Nah, ini adalah dasar pendidikan. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita tahu bahwa kalau kita tidak mempunyai sesuatu, kita tidak dapat bagikan itu kepada orang lain. Contohnya, kita bisa berulang kali menceritakan mengenai, waduh, enaknya itu, contohnya, enaknya itu buah durian, contohnya. Kalau saya di sini, tidak banyak orang yang tahu mengenai buah durian. Lalu saya bilang sama mereka, aduh, enak itu buah durian. Dan juga, terus kemudian orang yang mendengar saya, mungkin orang asing di sini, orang bule di sini mendengar saya, kemudian dia ulang itu kata itu, apa yang saya bilang kepada dia. Dia bilang kepada teman-temannya, waduh, ini bilang bahwa buah durian itu sangat enak dan segala macamnya. Tetapi dia belum pernah merasakannya. Nah, bagaimana dia bisa meyakinkan teman-temannya bahwa buah durian itu enak, sedangkan dia sendiri belum pernah merasakannya. Demikian juga dengan ini. Bagaimana kita membagikan bahwa Allah itu kasih, tetapi kita belum pernah merasakan atau mengalami sendiri bahwa Allah itu kasih. Dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya ini? Apa artinya segenap? Mungkin
kata lain adalah semua atau secara komplit, nggak ada yang sisa, segenap. Dengan kata lain, bahwa hati kita ini tidak terbagi lagi. Semua hati kita ini mengasihi Tuhan. Semua jiwa kita ini mengasihi Tuhan. Semua kekuatan kita mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, nggak ada yang sisa. Nggak ada untuk diri sendiri. Ya. Karena apa? Kalau ada sisa, 1% aja ada sisa, berarti hati kita terbagi. Makanya saya juga lebih mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini kepada orang-orang pada waktu dia bilang begini, bahwa barang siapa yang tidak membenci, dengan kata lain, barang siapa yang mengasihi orang tua atau istri atau suami atau anak-anak atau yang lain lebih daripada mengasihi aku, dia apa? Dia bukan milik aku. Atau dengan kata lain, dia bukan bersama-sama dengan aku. Barang siapa yang ada yang di ayat yang lain mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengutamakan aku lebih daripada yang ini, maka dia tidak bersama-sama dengan aku, bukan murid-muridku. Karena apa? Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Apakah salah kita lebih mengasihi istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita? Yang seringkali kita lakukan demikian. Seringkali kita sering mendengar akan kata-kata ini, tetapi dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa kita lebih mengasihi diri kita, atau kita lebih mengasihi orang yang di sekeliling kita, keluarga kita, lebih daripada mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, kita pikir itu kasih. Tetapi kalau kita renungkan, ini bukan kasih. Karena apa? Di ayat sebelumnya yang tadi kita sudah bahas, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, kalau Allah adalah kasih, tetapi kalau kita lebih mengasihi orang lain daripada Allah, berarti itu bukan kasih. Karena Allah adalah satu-satunya sumber kasih. Jadi kalau kita belum mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa membicarakannya pada waktu kita duduk di rumah, pada waktu kita dalam perjalanan, pada waktu kita berbaring, pada waktu kita bangun. Kita tidak bisa mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi tangan kita dan menjadi lambang di dahi kita. Dan ingat, pada akhir zaman ini apa yang sedang Tuhan tunggu-tunggu untuk dapat dimeteraikan di dahi kita? Tandanya. Dan seringkali kita mengerti bahwa tandanya itu yang akan dicap di dalam di dahi kita itu adalah hari Sabat, benar, hari Sabat. Tetapi intinya adalah apa? Intinya ini. Intinya adalah kasih. Karena kita tidak bisa menyucikan hari Sabat kalau kita tidak mengenal Dia dan mengasihi Dia. Menjadi lambang di dahi kita pada akhir zaman. Dan kalau kita belum mempunyai itu, Tuhan masih mengizinkan kita hidup untuk mempunyai itu. Dan mempunyai kasih itu adalah sesuatu hal yang mudah-mudahan
pada akhir dari presentasi ini menjadi satu-satunya tujuan yang kita inginkan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Kenapa? Di ayat yang sering kita ulang-ulangi, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia kita, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada apa? Percaya kepada kasih-Nya dan mengambil kasih itu menjadi milik kita, dia akan selamat. Dan pada saat itulah kita mempunyai kasih itu. Sehingga pada saat kita mempunyai kasih itu, kita dapat mengajarkannya kepada anak-anak kita dapat mengajarkannya kepada semua di sekeliling kita. Dan ini adalah landasan utama dari pendidikan. Ya. Dan pada waktu saya pelajari ini dan melihat ke belakang, saya ini sama dengan semua yang sedang mendengar pada saat ini. Saya ditegur oleh Tuhan. Dan mungkin bisa dibilang, walaupun di perkenalan Markus tadi mengatakan bahwa kami homeschool, dan anak-anak kami memang benar homeschool dari SD sampai SMA, tamat SMA ya. Tetapi apakah saya sudah mengerti akan prinsip ini? Kalau melihat ke belakang, saya akan mengatakan kami tidak melakukannya. Tetapi, apakah ini sudah terlambat? Tidak. Dengan kata lain, kita akan tetap belajar, dan pada waktu kita mengerti akan prinsip ini, kita akan diubah oleh kasih itu sehingga kita dapat mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dengan Allah, tidak ada kata terlambat. Dengan Allah, selalu ada pengharapan. Ya. Nah, contohnya, Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa, kalau Anda baca pasal 1 itu, mengatakan bahwa kehidupan Adam dan Hawa itu satu dengan Tuhan. Di mana-mana mereka berjalan bersama dengan Ilahi. Di prinsip yang Musa berikan kepada bangsa Israel itu dihidupkan oleh sumber pendidikan itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Dia jalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Dia ajar pada waktu mereka bangun, pada waktu mereka sebelum tidur, pada waktu mereka berjalan, dan pada waktu mereka istirahat, dan semuanya Allah tetap bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Persekutuan, dikatakan persekutuan, pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa, katanya, itu berlangsung. Adalah suatu kesempatan yang istimewa yang Adam dan Hawa terima di Taman Eden. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh, dan Adam dan Hawa punya hati tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Mereka punya jiwa tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Allah harus mengejar mereka karena mereka sembunyi. Pada waktu mereka jatuh, perasaan mereka berubah. Besok kami akan teruskan dengan topik ini karena ini sangat menarik. Tetapi semua itu berubah. Sehingga keinginan Adam, keinginan Hawa tidak lagi mau bersama-sama dengan Tuhan, tetapi takut. Ketakutan timbul yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Dan Tuhan harus mengejar mereka, mencari mereka.
Di mana kamu, Adam? Di mana kamu, Hawa? Dan oleh karena kasih Tuhan, walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menjembatani tetap hubungan ini, supaya hubungan ini tetap ada. Melalui apa? Walaupun Adam dan Hawa sudah terpisah dari Allah sendiri, dari hati Allah sendiri, Allah menyediakan jembatan, Allah menyediakan tangga hubungan, yaitu Yesus. Allah menyediakan perantara yang tetap menjaga hubungan antara Allah dengan Adam dan Hawa, antara Allah dengan kita semua. Seperti mimpi Yakub. Pada waktu Yakub benar-benar terpuruk, tidak ada lagi harapan. Sementara dia tidur di padang gurun, dia mimpi, dia lihat apa? Tangga. Tangga dari surga yang ujungnya ada di bumi, di tempat dia sedang tidur. Dan tangga itu adalah apa? Siapa? Kristus. Dan di tangga itu turun naik siapa? Malaikat-malaikat. Hubungan yang tetap mau dijaga oleh Allah. Inilah kerinduan Allah. Walaupun kita semua sudah jatuh dalam dosa, tangga itu tetap bersama dengan kita. Perorangan, ya, khusus satu dengan yang lain. Allah tetap menyediakan tangga itu di dalam kehidupan kita. Kita lihat Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam. Apa yang Alkitab mengatakan di sana? Henok berjalan bersama dengan Allah, dan kemudian apa yang terjadi? Dan dia tidak ada lagi. Apa maksudnya itu? Berjalan dengan Allah. Dan dia tidak ada lagi. Dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah. Sehingga dia diangkat hidup-hidup. Dia mempunyai hidup yang sangat erat dengan Allah. Sehingga dosa tidak ada lagi di dalam hatinya. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga dia dapat membagikannya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Pada waktu dia berjalan, pada waktu dia duduk, pada waktu dia bangun, pada waktu dia mau tidur, dia berikan itu semua, pengalaman hidupnya dengan Allah, kepada Metusalah, kepada anak-anaknya yang lain. Ya. Daud, dia hidup, di Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah biji mata Tuhan sendiri. Apa artinya itu? Artinya adalah Daud mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Ya. Sehingga kerinduannya adalah apa? Contohnya di Mazmur 23. Kerinduannya, ayat 6 mengatakan bahwa kerinduannya yang terutama adalah bersama-bersama dengan Allah, hidup di dalam Ka'bah. Di Fatsal 63, kalau Anda sempat membaca itu, ini adalah Mazmur Daud pada waktu dia berada di padang gurun, Yehuda, kalau tidak salah ya. Nah, padang gurun ini sangat gersang. Tetapi dan pada saat itu dia sedang stres karena musuhnya sedang menindas dia, bukan hanya Raja Saul, tetapi musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain juga sedang memusuhi dia. Apa yang dia tulis di situ? Hatiku sangat haus dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Itu yang dia bilang. Bukan dia ceritakan dulu, aduh ini orang-orang sedang mengejar saya dan sebagainya. Tapi apa yang dia rindukan? Hatiku sangat haus akan kehadiran-Mu. Ya.
Sehingga Tuhan bisa mengatakan bahwa Daud ini adalah biji mataku. Biji mataku. Petrus, dia mengalami pendidikan langsung daripada Yesus. Selama 3,5 tahun, Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, berjalan bersama-sama dengan Petrus. Dia menerima langsung pendidikan surga, yaitu berjalan bersama Yesus. Dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus bilang sama Petrus, Petrus, saya berdoa bahwa engkau tidak akan jatuh. Karena setan sedang berusaha untuk merebut jiwamu daripadaku. Dia bilang begitu. Terus kemudian Petrus bilang, Tuhan, saya tidak akan meninggalkan engkau. Terus kemudian apa kata Yesus? Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan mengkhianati aku. Kemudian Petrus bilang, no, tidak Tuhan. Saya tidak akan pernah, walaupun saya harus mati, saya akan tidak pernah mengkhianati Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa? Dia mengkhianati Tuhan. Pada saat itulah Petrus belajar benar-benar dari Tuhan. Selama 3,5 tahun ini dia pikir dia sudah belajar mengenai Tuhan. Dia sudah belajar mengenai pendidikan yang sejati. Tetapi pada saat krisis, Petrus tahu bahwa dia belum mengasihi. Dia belum mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dia belum mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya. Kenapa? Ternyata di dalam buah-buahnya, apa yang dia lakukan pada saat krisis, buah-buah apa yang nyata di dalam kata-katanya, menolak Kristus. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Disitulah benar-benar dia mengerti apa artinya pendidikan yang sejati. Apa artinya hubungan yang erat dengan Tuhan? Apa artinya apa yang dikatakan Musa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Disitulah dia lihat bahwa kebergantungan kepada diri sendiri untuk menghidupkan kehidupan kekristenan tidak ada gunanya. Pada akhirnya dia menolak Kristus. Disitulah dia baru mengerti bahwa mati atau menghilangkan semuanya, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan kata lain, cinta diri tidak ada lagi. Cinta kepada yang lain, terutama yang mengutamakan yang lain daripada Tuhan, tidak ada lagi. Dia mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, hati ini sangat apa? Licik. Sangat jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan yang dapat mengetahuinya. Walaupun Petrus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia pikir dia sudah mempunyai pendidikan yang sejati. Dia pikir dia sudah mempunyai satu hubungan dan menghidupkan kehidupan kekristenan yang sejati. Tetapi pada saat krisis, dia jatuh. Dia mengerti bahwa dia menghidupkan kehidupan kekristenan dengan kekuatannya sendiri, dengan kepercayaannya sendiri, bukan dengan jalan Tuhan. Tetapi dia belajar, dan pada saat itulah doa Kristus dijawab. Yang mengatakan, Petrus, saya sedang mendoakan engkau.
Dan pada waktu engkau bertobat, di Lukas 22, ya, pada waktu engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan pada waktu Petrus bertobat, disitulah baru dia dapat mengajar orang lain. Makanya Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu hati saya. Kemudian apa yang Yesus bilang? Beri makanlah orang lain. Atau dengan kata lain, ajarlah ini kepada orang lain. Kasih adalah landasan dari semuanya. Paulus, dia disekolahkan di sekolah Kristen, di sekolah Advent. Dari sejak kecilnya dia hafal itu ayat di Alkitab. Dia menjadi anggota Sanhedrin, dan untuk menjadi anggota Sanhedrin, orang-orang itu harus mempunyai pengetahuan yang dalam mengenai Alkitab. Nubuatan-nubuatan dia ketahui. Ayat-ayat Alkitab dia hafal. Tetapi pada saat dia apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, dia menyiksa umat-umat Tuhan. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, disitulah dia baru mengetahui siapa dirinya. Disitulah dia baru mengetahui siapa Yesus. Siapa Tuhan itu sebenarnya, yang dia sudah pelajari dari sejak bayi. Dia sudah hafal-hafal itu semua ayat. Semua ini ada di dalam kepalanya, tetapi belum ada di hatinya. Pengertian yang benar barulah diajarkan oleh Yesus kepada dia. 3 hari dia belajar dengan Yesus. Di dalam kebutaannya dia belajar. Dan kemudian sesudah itu 3 tahun dia belajar di padang gurun Arabia. Siapa gurunya? Yesus sendiri. Satu dengan satu. Dia belajar dengan Yesus. Disitulah baru dia bisa mengajar orang lain. Mengajar hubungan yang erat adalah satu-satunya pendidikan yang benar. Bagaimana dengan kita? Kita yang hidup di akhir zaman ini. Apa tanda-tandanya? Di dalam buku Wahyu 3 dikatakan bahwa kita adalah sidang yang terakhir, adalah sidang Laodikia. Apa tanda-tanda sidang Laodikia? Kalau kita pelajari benar-benar mengenai ciri-ciri dari sidang Laodikia ini adalah sama dengan kehidupan Petrus sebelum bertobat, sama seperti kehidupan Paulus sebelum sebelum berubah atau bertobat. Bayangkan, Petrus waktu bersama-sama dengan Kristus, dia dikasih kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang. Dia dikasih kuasa untuk berkhotbah. Mereka dikasih kuasa untuk mengusir bahkan roh-roh jahat. Ya. Paulus luar kepala, maksudnya di dalam semua kepala, ya, dari buku Kejadian sampai Wahyu semua ada. Mengerti semuanya, bukan sampai Wahyu, sampai Maleaki. Ya. Dia mengerti semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Pengetahuan di sini tidak menjamin bahwa kita sudah belajar. Pengetahuan di sini bukan menjamin bahwa kita sudah menerima pendidikan yang sejati. Dan apa ciri-ciri dari sidang Laodikia? Kita pikir kita ini apa? Kaya. Kita pikir kita ini sudah mempunyai semuanya. Dan tidak memerlukan
apa-apa. Tetapi apa kata Yesus? Di mata Yesus, kita ini adalah apa? Miskin, bobrok, buta, lemah, ya, di mata Tuhan. Kita mempunyai kesempatan yang sangat berharga untuk hidup di zaman ini. Semua nubuatan terbuka di depan mata kita. Kita dapat mengerti semuanya. Pendidikan yang kita terima, pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita terima selama ini, kita terbuka semuanya di depan mata kita. Ya. Apa yang akan terjadi sesudah ini, nubuatan apa yang sudah dipenuhi, dan apa yang terjadi pada saat ini sekarang, nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi di depan mata kita saat ini, kita sudah ketahui. Tetapi sama seperti Petrus dan Paulus, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan? Hubungan yang sangat erat, di mana seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang mengatakan, kerajaan surga adalah seperti seseorang yang bekerja di ladang. Kemudian di ladang yang sedang dia sewa itu, dia dapatkan pada saat dia sedang menggali dan mengusahakan tanah, dia dapatkan apa? Harta karun, harta yang tersembunyi. Tetapi oleh karena harta itu ada di ladang yang bukan milik dia, dengan senang hati dia tutup itu, kemudian dia apa? Dia pergi dan dia apa? Apa yang dia lakukan? Ini kuncinya, apa yang dia lakukan? Dia jual semua hartanya. Karena apa? Dia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dia punyai. Dia jual semua hartanya, dia beli ladang itu, dan sekarang harta itu menjadi milik dia. Apakah kita rela untuk mati buat diri? Seperti kata Paulus, yang pada akhirnya dia katakan, setiap hari saya mati. Di Galatia 3 ayat 20 kalau tidak salah, dia katakan bahwa saya disalibkan bersama-sama dengan siapa? Kristus. Tetapi saya tetap hidup karena sekarang hidup saya ini ada di dalam siapa? Kristus. Itu yang dia katakan selalu. Ya. Nah, di dalam hal ini, dia kembali kepada ciri-ciri sidang Laodikia. Di mana Kristus? Di ayat 20. Di mana Kristus? Dikatakan di sana, lihatlah, aku sedang berdiri di muka pintu dan sedang apa? Mengetok. Dengan kata lain, di mana Tuhan Yesus? Apa ada di dalam atau di luar? Di luar. Walaupun kita sudah mengetahui semua ini, kalau kita secara jujur melihat kehidupan kita, di mana Kristus? Kalau saya secara jujur melihat kehidupan saya, di mana Kristus? Contohnya, kami baru kembali dari vakansi minggu lalu. Kami pergi ke tempat kami dan kami membersihkan rumah kami. Dan disitulah saya belajar di mana Kristus di dalam kehidupan saya. Anda tahu bahwa di dalam setiap rumah tangga tidak ada satu rumah tangga pun yang mungkin mulus, ya, jalannya selalu mulus. Ya. Demikian juga dengan kami. Selalu ada aja diselingi dengan apa? Pertikaian atau percekcokan. Ya. Krisis. Sama seperti Petrus, sama seperti Paulus.
Di dalam krisislah kita mengetahui siapa kita sebenarnya. Dan pada waktu krisis terjadi antara saya dengan istri saya, disitulah saya bisa melihat di mana Kristus. Pada waktu saya naik suara, pada saat saya tidak setuju dengan istri saya, pada saat saya di dalam hati saya ini merasa saya ini lebih benar daripada dia, di mana Kristus? Roh siapa yang ada di dalam hati saya pada waktu saya marah kepada dia? Apakah roh Kristus? Roh siapa yang ada di dalam hati saya pada waktu saya berpikir, ini kok istri saya ini tidak mengerti sih gini, dan menghakimi dia? Roh siapa yang ada di dalam saya? Apakah roh Kristus atau roh musuh itu? Disinilah saya lebih dapat merenungkan kerinduan dari Tuhan. Kerinduan hatinya untuk supaya kita ini benar-benar mempunyai dia di dalam hatinya. Karena kalau kita tidak mempunyai Yesus di dalam hati kita sepenuhnya, kita akan mempunyai roh siapa? Roh musuh itu. Hanya dua pilihan. Hanya dua pilihan. Walaupun saya sudah lama hidup sebagai misionaris contohnya. Saya mengaku sebagai misionaris. Saya, seperti kata Markus, saya membantu pekerjaan di Indonesia dan sebagainya. Tetapi kalau hati saya masih mendua, roh siapa yang akan tetap bertahta di dalam hati saya? Dan ujiannya itu adalah krisis. Krisis yang sedang kita alami bersama. Krisis sehari-hari, krisis-krisis yang kecil. Ya, di dalam rumah tangga. Yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita dapat melihat siapa kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kalau Anda boleh catat itu. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Tuhan izinkan krisis terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel supaya apa? Supaya mereka tahu apa yang ada di dalam diri hati mereka. Supaya mereka apa? Apa maksudnya Tuhan mengizinkan itu semua? Supaya kita dapat memilih. Kita tidak mau lagi dikontrol oleh roh musuh kita. Tetapi kita memilih untuk dikontrol oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Itu adalah hasil daripada apa? Pendidikan. Itu adalah hasil dari hubungan itu. Di dalam pengertian tertinggi, pekerjaan pendidikan dan pekerjaan penebusan adalah satu. Karena dalam pendidikan, sebagaimana dalam penebusan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh siapa? Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Di bawah keadaan yang berubah-ubah, pendidikan yang benar masih tetap sesuai dengan rencana pencipta, rencana sekolah Eden. Ya. Walaupun semua situasi kita tidak sama dengan zaman Kristus, atau zaman Paulus, atau zaman Petrus, atau zaman Henok, atau zaman Daud, atau zaman Adam dan Hawa. Tetapi prinsipnya tetap sama. Ya. Adam dan Hawa menerima pengajaran melalui apa? Melalui hubungan langsung dengan Allah. Kita memandang terang pengetahuan tentang kemuliaannya. Di dalam siapa? Di dalam wajah Kristus. Dengan kata lain apa? Walaupun kita tidak lagi melihat pohon kehidupan itu. Walaupun kita tidak
melihat secara langsung Yesus di depan mata kita. Tetapi dengan mata hati kita, kita dapat melihat Yesus melalui firman-Nya. Kalau kita mau. Kalau kita mau. Karena apa? Karena Yesus itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Mungkin ada di dalam slide yang lain. Nanti saya akan teruskannya. Prinsip-prinsip besar pendidikan tidak berubah. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Sebab kesemuanya itu adalah prinsip-prinsip tabiat Allah. Untuk membantu murid-murid memahami prinsip-prinsip ini dan dalam memasuki hubungan dengan Kristus yang akan menjadikan mereka sesuatu kekuatan yang mengendalikan dalam kehidupan. Harus inilah yang menjadi usaha utama sang guru dan menjadi tujuannya yang tetap. Wow. Kita semua belajar untuk memasuki hubungan dengan Kristus. Inilah tujuan utama pendidikan. Karena apa? Inilah yang akan mengendalikan kehidupan kita semua. Pada waktu kita sudah memasuki hubungan ini, kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, dan itulah yang akan mengendalikan prinsip ini, prinsip hubungan dengan Kristus ini yang akan mengendalikan kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi usaha utama, tujuan utama dari guru. Dan inilah yang tujuan yang tetap dari guru. Pada waktu kita sudah memasuki hubungan ini, barulah kita bisa mengajar. Pada waktu kita belum memasuki hubungan ini, apapun yang kita ajarkan adalah prinsip-prinsip pendidikan, pengetahuan, baik dan jahat. Kita bisa lihat ini, kita akan lanjutkan ini besok. Ya. Tetapi kalau Anda renungkan, hanya ada dua jalan pendidikan. Pendidikan pohon kehidupan atau pendidikan pohon pengetahuan baik dan jahat. Guru yang menerima tujuan ini dalam kebenaran adalah seorang teman sekerja dengan siapa? Dengan Kristus. Seorang yang bekerja bersama dengan Allah. Saya sangat bersyukur saya mempunyai kesempatan ini supaya saya dapat belajar mengenai ini. Terus terang saja, dengan belajar ini baru saya dapat mengerti. Tetapi mengerti belum berarti saya mempunyai hubungan. Mengerti ini menjadi sesuatu dorongan bagi saya bahwa satu-satunya tujuan hidup saya adalah untuk mempunyai hubungan ini. Bukan untuk mengetahui yang lain-lain. Untuk mengetahui hubungan ini. Supaya apa? Supaya saya dapat membagikannya itu kepada orang lain. Prinsip medical missionary. Kita selalu mengutip dari buku Ministry of Healing, ya. Kalau bahasa Inggrisnya di halaman 143. Saya kurang tahu di di bahasa Indonesianya, tetapi di intinya adalah mengatakan demikian, bahwa metode Kristus adalah satu-satunya metode yang akan berhasil. Ya. Apa yang dijalankan oleh Kristus dalam menarik jiwa, dia bergabung atau dia mendekatkan dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia memenuhi kebutuhan mereka. Dia menyembuhkan mereka. Dia mendengar keluhan-keluhan mereka. Intinya apa? Intinya adalah hubungan. Hubungan. Metode Kristus adalah hubungan.
Kita sebagai medical missionary ya, kebanyakan kita mengulangi itu, kita hafal itu. Ya. Prinsip-prinsipnya kita hafal. Ya. Metode Kristus adalah metode satu-satunya. Ya. Tetapi kalau kita baca paragraf sebelumnya, dikatakan demikian. Dunia memerlukan, sama seperti dunia perlukan pada 1900 tahun yang lalu. Ini tulisannya Nyonya White. Pada saat dia hidupnya. Dunia memerlukan revelasi atau revelation of Jesus atau gambaran Yesus. Apa yang dunia perlukan pada saat Nyonya White menuliskan metode Kristus itu adalah orang-orang yang mencerminkan Kristus. Dengan kata lain, kalau kita hanya belajar metode Kristus tanpa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, sama seperti Petrus dan Paulus sebelum mereka bertobat. Tetapi pada saat kita mencerminkan sebaliknya ya, tetapi pada saat kita sudah mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, maka metode-metode Kristus otomatis kita lakukan. Otomatis kita lakukan. Dan ini adalah tugas guru. Kita semua ini adalah guru. Apakah kita sudah mempunyai hubungan dengan Kristus? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah tujuan pendidikan, ini adalah tujuan penebusan, dan ini adalah tujuan penciptaan. Biarlah melalui topik ini kita dapat melihat perlunya pengertian yang benar mengenai pendidikan yang sejati itu. Pendidikan yang sejati itu bukan hanya belajar dari buku, bukan hanya belajar di kelas, tetapi belajar berhubungan dengan Kristus. Sehingga tujuan akhir dari pendidikan itu adalah menjadi satu. Pikiran, perasaan, jiwa, satu dengan Kristus. Inilah yang sedang Tuhan rindukan bagi umat-umat yang sisa sekarang, yang hidup sekarang ini. Sehingga pada waktu krisis datang, kita pada waktu sudah menang dengan krisis-krisis kecil di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala yang sekarang kita sedang alami, pada waktu kita sudah menang, apa kata Wahyu 3 ayat 22 mengatakan, 21 mengatakan, siapa yang menang? Siapa yang sudah benar-benar mempunyai hubungan ini? Siapa yang seperti Wahyu 14 ayat 1 mengatakan bahwa kemanapun Yesus jalan, mereka semua 144.000 ini berjalan. Pada waktu itu sudah dipenuhi, terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat dalam satu hari, Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000. Sekarang, pada waktu umat-umat Tuhan menjadi satu dengan Kristus, berapa banyak yang akan mengenal Tuhan? Berpuluh-puluh ribu, beratus ribu. Apakah sudah terjadi sekarang? Anda dan saya akan menjawab, belum. Ini yang sedang dirindukan oleh Tuhan. Menjadi satu dengan Dia. Tujuan pendidikan yang sebenarnya, menjadi satu dengan Dia. Pelajari kehidupan Petrus, pelajari kehidupan Paulus, lihat kehidupan masing-masing. Dan biarlah itu menjadi tujuan kita. Prinsipnya sederhana. Hubungan, kasih.
Tetapi menghidupkannya sangat susah karena siapa? Karena apa? Besok kita akan teruskan. Musuh yang terbesar adalah siapa? Musuh yang terbesar bukan setan, diri kita. Musuh yang terbesar. Itu yang harus dikalahkan. Itu yang menghalangi hubungan erat yang menjadi satu dengan Yesus. Tetapi pada waktu kita sudah menang dengan kekuatan Yesus, dengan uh, Roh Kristus. Wahyu 18 ayat 1 akan terpenuhi. Wahyu 18 ayat 1 di mana terang Tuhan memenuhi bumi. Biarlah itu menjadi tantangan dan menjadi doa dan menjadi tujuan kita satu-satunya sekarang ini. Sekarang ini. Mati buat diri dan hidup satu dengan Tuhan. Tujuan pendidikan yang sejati. Landasan pendidikan yang sejati. Amin. Puji Tuhan, Serjami yang telah berbagi pelajaran malam hari ini. Dan kita akan punya waktu untuk, kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kita diskusi beberapa menit ke depan. Namun saya ingin sharingkan satu kutipan di buku Membina Pendidikan Sejati. Pemikiran kita tentang pendidikan terlalu sempit dan dangkal. Perlu adanya ruangan yang lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi. Puji Tuhan, malam hari ini kita mempelajari satu filosofi yang dalam tentang apa itu pendidikan sejati. Seringkali kita berpikir pendidikan itu ya pergi ke sekolah. Ya bagi seorang guru yang mengajar di kelas. Tetapi malam hari ini kita boleh melihat bahwa pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang akan menuntun adanya satu penyatuan antara hidup manusia dengan Allah pencipta kita, dengan Kristus juru selamat kita. Amin. Dan itu bisa terjadi bila mana kita ya mau membuka diri kita, membuka Kristus datang dan belajar dari Kristus. Dan yang menarik tadi disampaikan, kalau belum memiliki hubungan yang erat dengan Kristus atau belum memiliki kasih Allah, guru-guru pun belum siap mengajar ya. Agak sebuah teguran buat kita para guru, baik orang tua maupun guru-guru. Kesiapan kita mengajar adalah untuk mencapai pendidikan yang sejati, yang sebenarnya adalah bagaimana kita lebih dahulu memiliki hubungan yang erat dengan Kristus sehingga boleh membawa murid-murid yang diajar untuk juga memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Puji Tuhan, ini sesuatu yang apa ya, kalau boleh dibilang kita sedang ngumpul-ngumpulkan uang untuk sekolahin anak tinggi-tinggi di sekolah yang terbagus, yang terbaik, dengan kurikulum internasional dan segala macam, seolah-olah semua gugur hanya karena apakah mereka akan dituntun untuk menyatu dengan Kristus, mengenal dengan Kristus? Semuanya gugur gitu. Semua rencana-rencana kita untuk mendidikan anak kita tuh gugur. Bahkan mungkin waktu kita flashback hidup kita sebelumnya, pendidikan yang kita jalanin, apakah saya dituntun selama puluhan tahun itu untuk kenal Kristus, menyatu dengan Kristus? Mungkin kita akan geleng kepala ya. Waduh, saya aja belum dapat gitu. Tapi Tuhan, puji Tuhan, Dia terus memberi kesempatan kepada kita semua untuk ya kita pun masih dalam proses pendidikan toh di dunia ini selama kita masih hidup. Dan buat kita sendiri juga buat anak-anak kita, filosofi ini boleh menjadi perenungan yang dalam ya. Oke. Ada dari antara Bapak Ibu, Saudara yang punya pertanyaan, boleh untuk disampaikan ya. Artinya
Tapi kita nggak punya waktu lama ya, karena saya di timur nih udah jam 8:30, mungkin yang di Papua sudah jam 9:30 gitu ya. Anda yang di Jakarta masih siang gitu ya. Jadi kita batasi sekitar 10-15 menit untuk tanya jawab, sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya boleh unmute. Ada? Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Rini ya. Silakan, Bu Rini. Salam kenal dari saya. Saya Bu Rini, saya mengajar di sekolah kita di Surabaya, Sir. Ya. Di Perguruan Advent Anjas Moro. Saya sedikit ingin dihibur ini karena terus terang saya pribadi, mungkin juga ada teman-teman guru yang lain, di era pandemi ini kami ini sangat-sangat galau. Galaunya adalah tuntutan kami itu terlalu berat. Tidak hanya dari wali murid itu sendiri, tidak hanya dari majelis sekolah, bahkan dari pemerintah pun begitu banyak sekali administrasi yang harus kami selesaikan. Jadi saya pribadi saya tidak pernah bercita-cita jadi guru awalnya. Jadi nggak tahu ini mungkin kesasar atau ya yang pasti Tuhan panggil saya untuk melayani di dunia pendidikan ya. Tapi yang saya rasakan adalah bahwa seorang guru pada era sekarang ini tidak hanya mengajar, tidak hanya dituntut untuk mengajar, ya. Tuntutan administrasi kelas, administrasi dari dinas itu banyak sekali dan bahkan itu menyita waktu kami sampai seringkali kami ini mengajar tidak maksimal. Justru kebetulan saya mengajar TK, tapi saya juga membantu di SD untuk pelajaran bahasa Jawa dan kami seringkali dibingungkan begitu banyak penilaian kinerja, penilaian ya banyak sekali dari pemerintah yang seringkali itu menyita waktu kami, bahkan kami seringkali tidak tidur tepat waktu, seringkali kami harus begadang pada malam hari hanya untuk menyelesaikan segala macam administrasi ini. Nah, Sir, kalau boleh ada tips atau ada kata-kata lah yang boleh menguatkan kami, saya terus terang sudah ada ipar saya yang jadi guru juga, dia sampai-sampai sudah aku mendingan jualan es cao aja atau jualan es cendol aja daripada jadi guru sekarang, ini berat sekali. Itu Sir dari saya. Terima kasih. Salam kenal juga. Salam kenal. Terima kasih. Ya, selamat datang, ini Mem Jami sudah di sebelah. Siap untuk mendampingi. Sir, mau tanggapan Sir, keluh kesah sang guru? Ya. Beban itu selalu ada ya. Dan kita semua ini yang hidup di dunia ini, beban adalah salah satu bagian dari hidup sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi beban itu Tuhan izinkan kepada kita untuk supaya apa? Untuk supaya kita bergantung sepenuhnya sama Dia, ya. Untuk menjadi satu dengan Dia. Itu hanya tujuan satu-satunya dengan beban yang kita punya. Ya, kita semua mungkin beban kita berbeda-beda ya. Tetapi hanya satu hanya satu penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita, yang selalu Tuhan inginkan supaya kita dapat mempunyai itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, kan? Kita sudah tahu itu. Kita sudah belajar di Alkitab. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu, kalau kita baca buku Kebahagiaan Sejati ya, di Fatsal tentang doa. Tidak ada keluh kesah yang Dia tidak mengetahui. Tidak ada beban yang terlalu berat yang Dia tidak bisa pikul. Tidak ada sesuatu yang Dia tidak Dia tidak kenal ya, dari semua penderitaan dan keluh kesah kita ya. Dan satu-satunya jalan adalah dengan Dia. Dan terus terang aja ya, pengalaman pribadi saya juga, saya mempunyai pekerjaan di sini juga dengan segala tanggung jawab saya dan beban saya, dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kayaknya itu tidak habis-habisnya itu tugas. Tetapi pada saat saya pada pagi hari ya, terutama yang pada pagi hari, saya serahkan hidup saya sama Dia.
itu rasanya hari itu berlalu, walaupun bebannya sama, bebannya itu lebih banyak mungkin, hari itu berjalan kayaknya mulus. Jadi apapun beban yang saya hadapin itu, pikiran saya itu diarahkan kepada untuk menyelesaikan, disanggupkan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ya. Tetapi pada sering kalinya saya lupa. Akhirnya saya tidak bergantung, saya ini akhirnya nggak selesai, terbengkalai, tertunda dan sebagainya. Jadi satu-satunya penghiburan mungkin kita harus ke Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya ya Bu ya. Itulah jaminan yang firman Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita berserah, hidup kita, pikiran kita, jalan kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 8 atau 7. Serahkanlah segala jalanmu kepada Tuhan. Maka Ia akan apa? Memenuhinya. Ia akan menyediakannya. Ya. Jangan bergantung kepada kebijaksanaan kita sendiri, tetapi serahkan segala jalanmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong kita itu. Dan kalau saya secara pribadi, karena saya mengajar anak saya di rumah, mostly kebanyakan saya yang mengajar di rumah. Jadi mau di luar ataupun mau di dalam rumah, homeschooling ataupun di luar kita mengajar, sebenarnya trialnya sama, tantangannya sama, beratnya sama, karena tujuannya apa dulu gitu. Sebenarnya tujuan education ini apa? Itulah sebabnya dari pertama udah dikatakan bahwa basic atau fondasi dari true education itu adalah the Ten Commandments. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Itulah sebabnya jangan heran kalau di Amerika Ten Commandments itu sudah di-remove. Sudah dihilangkan, sudah udah dihilangkan. Mau dari sekolah, biasanya kan sekolah-sekolah dulu kita atau gereja itu ada Ten Commandments kan, ada 10 hukum itu. Sekarang semua sekolah sudah harus dibuang, harus sudah tidak dipajang lagi, ya tidak dipajang lagi. Termasuk di dalam kayak di court, di ruangan pengadilan, itu semua sudah di-remove. Jadi setan coba untuk mengalihkan basic atau fondasi pendidikan ini, true education ini, sekarang bukan melalui kasih, tetapi sudah secara manusia. Itulah sebabnya number one yang paling hard itu kalau kita homeschooling adalah the true karakter kita, Kamal. Karena kalau anak kita contohnya kita ngajar, ini kok lama banget sih, kok susah ngertinya, gitu. You know, can we, bolehkah kita menggambarkan kalau Kristus itu seperti itu kepada anak kita? Mau itu anak kita, anak orang lain yang kita didik di sekolah, atau anak kita sendiri di dalam rumah, gitu. Jadi, kalau kita pikir kita adalah educator, kita adalah guru, the greatest guru yang paling besar, yang terbesar adalah Tuhan. Jadi bukan berarti kita ngajar anak kita bergantung sama kita, karena kita juga muridnya Tuhan. Jadi sekarang kita harus belajar dari the greater educator, karena dialah the greatest teacher, gitu. Jadi selama homeschooling itu nggak pernah saya nggak menghadapi persoalan. Always ada persoalan. Selalu ada persoalan dari anak-anak kita punya karakter. Mau karakternya lambat, mau karakternya nggak mau menurut, atau karakternya nggak mau didisiplin, itulah semuanya. Makanya training itu adalah yang paling susah
untuk dilakukan. Karena involve itu kita. Jadi melibatkan kita. Jadi untuk saya tip yang paling pertama itu adalah sama Ibu yang barusan ini, bagaimana supaya Ibu bisa melihat kepada yang the greatest educator itu, guru yang terbesar itu. Kalau Ibu sudah mempunyai connection dengan guru yang terbesar ini, dia akan tuntun kita. Jangan takut apa yang, aduh gimana ini, enggak. Karena Tuhan itu, the greatest guru ini selalu dia mau ngasih kita kedamaian. When kita udah damai, satu dengan dia cara berpikir, Tuhan bilang kalau memang itu enggak sanggup dan ini enggak benar, Tuhan bilang katakan. Itulah sebabnya sekarang kalau kita lihat pendidikan mau di mana aja, the word of God, firman Tuhan itu adalah sebenarnya landasan dari semuanya. Nah sekarang kalau kita lihat kemana-mana, apakah sekarang yang paling pertama itu mau di sekolah university, mau di sekolah dasar, atau mau di sekolah SMA, apakah selalu kita memulai pelajaran ini dengan firman Tuhan? Udah jarang kita lihat, apalagi di sini. Firman Tuhan itu tidak dibikin setiap pagi di dalam kelas. Kenapa? Karena sudah kita, bukan lagi Tuhan yang jadi sumbernya, sudah kita think apa yang benar, apa yang salah gitu. Itulah sebabnya connected sama Tuhan itu, know siapa Tuhan itu, dialah sebenarnya jalan. Dia guru yang terbesar, dia guru yang benar. Jalannya dialah satu-satunya yang benar. Jadi kalau kita tahu siapa dia akan tuntun kita. Dan kita, kalau Tuhan sudah berbicara sama ibu yang tadi itu dan misalnya punya beban yang berat, seperti itu, kalau kita mempunyai hubungan, Tuhan akan memberi kedamaian, dia akan kasih tunjuk, ini yang salah, ini yang benar. Kita mau pilih yang benar atau kita mau pilih yang salah. Kadang-kadang memilih yang benar itu bukan damai. Kadang-kadang memilih yang benar itu kita bergumul dengan orang, juga bergumul dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan harus kasih apa yang salah, apa yang benar. Supaya kita bisa mempunyai pilihan. Sehingga kalau kita punya pilihan yang benar itu, kita cuma di-guide sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, only the truth will make you free. Hanya yang benar itulah yang akan membebaskan kita. Benar. Ya, jadi termasuk dengan true education, dengan pendidikan yang benar itu. Boleh saya tambahkan sedikit bahwa kepada Ibu terutama ya, bahwa Tuhan mau kita damai ya. Dan ingat bahwa semua persoalan yang kita hadapi, ya, beban yang kita hadapi, apalagi masa pandemi ini adalah Tuhan izinkan kepada kita supaya kita itu bergantung kepada Dia. Ya, dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat Ibu untuk menguji apa yang kata Mazmur Daud, kecaplah dan rasakanlah bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Dan ini ada kesempatan. Jadi persoalan krisis adalah berkat yang tersembunyi buat kita, ya, supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Boleh saya kasih satu ayat ya, buat Ibu yang tadi itu di Rini. Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini. Ya. Di Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Dia bilang begini. Inilah bagaimana nantinya kita punya education ini? Bagaimana seperti apa nantinya the true education ini, pendidikan ini bagaimana nantinya gitu. Inilah yang dikatakan Yeremia 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran
dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya, menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi inilah sekarang antara true education dengan false education kita lagi berperang. Tetapi dia bilang Tuhan akan mengajar kita jalannya. Amin. Baik, terima kasih Sir Mem untuk pertanyaan ini. Memang beban jadi guru sekarang berat ya, sehingga untuk menyampaikan satu tujuan pendidikan yang sebenarnya pun kehabisan waktu ya, bukan hanya itu ngajar pelajaran saja kehabisan waktu, apalagi ngajar yang benar ya. Tapi Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Kita juga tahu bahwa Yesus itu kerjanya berat sekali pada waktu dia 3,5 tahun jadi guru ya. Tetapi dia nggak pernah lelah. Rahasianya adalah dia satu dengan Bapa ya. Amin. Kekuatan yang dia miliki, dan saya percaya kalau kita guru-guru semua juga menyatu dengan Kristus yang adalah guru besar itu, Amin. Tuhan ya. Karena dia yang akan menanggung semuanya bagi kita. Tuhan berkati. Guru ini tidak ada yang kebetulan ibu jadi guru. Tuhan telah panggil dalam pelayanan ini dan Tuhan akan berikan pertolongan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lain mungkin? Ada pertanyaan itu. Chat Bang di chat. Oh iya. Sorry. Bapak ada yang mau tanya dulu? Ini nih, Sir. Saya baca ya. Ya. Dari Pak Bunawi katanya. Ya. Ini saudara. Bun. Bagaimana kita sebagai manusia berdosa bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan? Ini bagaimana manusia berdosa ini bisa mengasihi Allah? Nah, kembali kepada pelajaran tadi. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dan seperti yang diulangkan tadi. Tetapi sebelum dia perintahkan untuk mengasihi, dia kasih dulu apa? Tuhan adalah Tuhan yang Esa, di ayat yang keempat dari Ulangan 6. Ya. Dengan kata lain, bagaimana kita mengasihi kalau kita nggak kenal? Ya kan? Tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Makanya kita harus mengenal dulu. Makanya Tuhan memperkenalkan diri dulu kepada kita. Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel dengan apa? Melepaskan mereka. Makanya di Keluaran 20 itu 10 hukum itu dimulai dengan apa? Akulah Tuhan yang melepaskan engkau dari apa? Perbudakan. Akulah yang melepaskan engkau dari tindasan-tindasan orang ini. Makanya pada waktu engkau mempunyai hubungan dan mengasihi aku, maka tidak akan ada lagi Allah lain di dalam hatimu. Karena apa? Karena engkau sudah mengenal aku. Makanya tujuan pendidikan, tujuan dari krisis-krisis yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita mengenal siapa Dia. Ya. Makanya Tuhan izinkan semua yang terjadi sekarang ini untuk membangunkan kita. Apakah kita sudah kenal belum Dia? Karena kalau kita sudah kenal Dia, dengan sesungguhnya ya, makanya kita akan lebih mengasihi Dia daripada hidup kita sendiri. Nah, selama saya mempersiapkan bahan-bahan ini, saya tanya sama Tuhan, terus terang aja saya belum kenal Tuhan. Terus terang, ya jujur aja, saya belum kenal Tuhan. Tolong Tuhan, ajar saya untuk kenal Tuhan. Terus pertama, apa yang Tuhan tuntun mata saya? Baca Mazmur. Baca Mazmur. Terus saya buka buku Mazmur ya. Terus saya lihat Mazmur 142, 143, 144 sampai 150. Di situ dikatakan bahwa Mazmur Daud itu memuji-muji karena kebesarannya, karena kasihnya. Dan kenapa? Bukan hanya untuk mengulangi apa yang Mazmur bilang, tetapi coba kita juga melihat ke belakang di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah menuntun kita. Pada waktu kita merenungkan itu,
Bagaimana berkat-berkatnya? Makanya ada lagu mengatakan hitung satu-satu apa? Berkatmu. Ya, itulah yang akan lebih mengenalkan kita kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Bukan hanya melalui pencobaan, krisis, dan segala macam, tetapi melalui berkat-berkatnya. Kehidupan kita, nafas kita, yang sedang kita punya sekarang ini adalah bukti kasih Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak bersyukur kepadanya? Karena kita belum mengenal. Kita tidak menganggap bahwa nafas ini nafasnya dia, gitu ya. Jadi itu adalah hubungan pribadi. Saya tidak bisa membagikan pengalaman saya dengan pengalamannya dan kasih kepada Bun misalnya, atau saya bagikan bahkan kepada istri saya. Nggak bisa. Itu adalah pilihan, ya. Apakah kita mau mempunyai hubungan dengan dia atau tidak, ya. Pada waktu kita mau, dan dia akan tuntun. Dia sudah janji, Tuhan sudah janji, kamu akan mengasihi saya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu janji Tuhan, bukan kita, ya, bukan kita. Yang Tuhan perlukan dari kita adalah mau nggak kita. Tuhan, saya mau. Dan mudah-mudahan itu juga tujuan kita semua. Tuhan, saya mau, tuntun saya. Dan dari situ, waktu Tuhan dapat izin, Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan harus mendapat izin dari kita. Hanya itu yang Tuhan tidak bisa lakukan, memaksa kita. Ya, pada waktu dia dapat izin dari kita, dia akan tuntun kita. Nah, tuntunan itu mungkin melalui pengalaman-pengalaman pahit, tetapi jangan lepaskan tangan dia. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Bagaimana kita mengasihi dia? Kasih dia kesempatan untuk membuktikan itu kepada kehidupan kita. Maka dia akan kasih tunjuk kepada kita. Terima kasih, Sir. Jadi ada kutipan juga bilang Tuhan melalui alam dan melalui firman Tuhan sedang menyatakan siapa dia sebenarnya. Amin. Ya. Jadi puji Tuhan, mengenal Tuhan akan menuntun kita untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Jadi kuncinya adalah bukan karena kekuatan kita untuk mengasihi dia, tetapi kasihnya dia sendiri yang mengerjakan dalam diri kita, ya. Respon mengasihi dia setulusnya. Jadi puji Tuhan, ya, nggak akan terlalu berat, ya, kenal Tuhan. Terima kasih. Ada lagi teman yang lain yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Yang mau bertanya silakan saja. Unmute. Oke. Saya hitung mungkin ada terangan yang sama Bubun. Ngelihat kita, ya, orang tua, kita nggak punya kasih seperti Kristus, ya. Tapi gimana caranya? Apakah nggak keinginan kita, anak kita mau mengasihi kita dengan sepenuh hati? Kerinduan kita sebagai orang tua. Saya secara pribadi setelah anak saya mulai masuk ke teenager, rasanya kasih anak saya itu sama saya kurang. Karena saya rasa mereka jadi mempunyai kasih sama orang lain lebih banyak. Iya kan? Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya sama kita. Bagaimana mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati? Apakah keinginan Tuhan itu sama dengan keinginan kita, seperti kita mau anak kita mengasihi kita dengan sepenuh hati? Nah, kalau anak kita misalnya sudah kita rasa kayak enggak, kok anak ini jadi kasihnya sama teman-teman sekelasnya atau teman-teman yang lain lebih dekat dari kita. Dan sering terjadi sama saya seperti itu. Karena saya terlalu dekat sama anak saya, sehingga pada waktu anak saya sudah mulai keluar dari rumah, itu satu yang saya rasakan shock buat saya, kehilangan mereka seperti itu, Tetapi hubungan, kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan anak itu sendiri akan mengerti kita siapa. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan itu bukan seperti kita, dia itu kasih adanya, dan kasih dia itu nggak pernah berubah. Kalau kasih kita orang tua masih berubah. Jadi gimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan itu harus belajar. Apakah anak saya mengasihi saya dengan sepenuhnya?
Kalau anak saya menyakiti hati saya, apakah saya akan tetap mengasihi dia? Balik lagi pertanyaannya. Kalau saya menyakiti hati Tuhan, apakah Tuhan itu mengasihi saya? Tuhan itu tetap mengasihi karena dia kasih adanya. Tapi kita bagaimana? Makanya itulah kalau kita mengenal siapa Tuhan itu luar biasa karena Tuhan itu kasih adanya. Kalau kita sudah mengerti siapa Tuhan itu, mengerti siapa kita, mengerti siapa anak kita nggak akan bikin seperti apa yang kita bikin sama anak kita. Kalau mereka nakal, kita langsung ini. Kalau mereka pulang nggak pada waktunya, bagaimana? Nah sekarang picture, gambar Tuhan sama kita. Kalau sudah kita picture itu, Tuhan akan bilang, "Now, kamu rasa bagaimana anak kamu? Sekarang kamu akan lihat saya siapa. Kasih saya itu tidak pernah berubah," kata Kristus. Saya kasih adanya. Pengalaman pribadi masing-masing ya. Terima kasih. Halo. Ya. Belum. Ya, ada pertanyaan dari Selamat malam. senior. Selamat malam dari Sidoarjo. Selamat malam, Om. Senang sekali mendengar pelajaran ini, sangat berat dan sangat mendalam. Tapi minimal kalau bertanya kita sebagai orang tua, bagaimana kasih kita sama anak-anak dan kasihnya anak-anak sama kita. Tentunya saya menyadari kita sebagai orang tua punya hak dan kewajiban mendidik dan mengarahkan mereka. Dan setelah itu biarlah mereka akan berkembang. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Dan puji Tuhan kepada anak-anak saya ini, dalam arti kata kami sebagai orang tua selalu mendoakan mereka supaya mereka bisa jadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, anak kami Markus juga seperti itu dalam pelayanannya, seperti kesaksiannya dia sudah katakan waktu kami pelayanan di Kombi 2 Sabat yang lalu, bahwa dia meninggalkan pekerjaannya dia hanya untuk dapat melayani. Secara finansial mungkin banyak kekurangan, tetapi dia menjadi banyak berkat bagi orang lain di dalam pengetahuan yang dia sampaikan. Dan demikian juga anak saya yang satu jadi hamba Tuhan di Blitar. Dan yang tua menjadi ketua jemaat di Sidoarjo. Bahwa itu kami sebagai orang tua bahwa tahu bahwa masih tetap minta dukungan doa. Sehingga mereka tetap di dalam Tuhan. Amin. Untuk mereka mencintai kita karena mereka juga punya tanggung jawab. Sekarang mereka sudah punya anak. Dan mereka punya tanggung jawab untuk pelayanan. Dan kita orang tua cuma yakin bahwa mereka pun tetap mendoakan kami sebagai orang tua. Tuhan berkati. Terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Kadang-kadang memang nggak ada orang tua yang sempurna. Nah, tetapi saya merasakan waktu bapak saya sudah meninggal, saya baru merasakan, wah, luar biasa Tuhan memimpin bapak saya mendidik anaknya 9 orang tanpa istri. Tapi waktu bapak saya masih hidup, saya masih, oh ya, hanya rasa, oh bapak ini gini. Tapi waktu dia sudah pergi, terus terang aja, saya sangat shock, saya sangat kaget, terus mendengar testimoni kesaksian orang lain mengenai bapak saya ini, saya nggak pernah tahu sampai saya mendengar testimoni kesaksian orang itu. Karena kita kadang-kadang saya secara pribadi saya lihat bapak saya seperti ini. Bapak ini kok gampang kok apa-apa langsung marah. Kadang-kadang cepat kadang-kadang kita kayak nggak disanjung. Kadang-kadang kita lebih perhatiin anak menantu daripada anaknya sendiri, kayak begitu. Ada. Jadi waktu bapak meninggal itu betul-betul saya rasakan, aduh Tuhan, terima kasih karena saya mempunyai orang tua yang yang saya bangga gitu loh. Karena kalau enggak gara-gara pimpinan Tuhan, Bapak nggak bisa seperti itu. Walaupun rasanya waktu dia masih hidup saya kayak kurang kayak kurang rasa Bapak ini harus menjadi Bapak yang seperti ini. Tapi setelah Bapak pergi, Om, saya menangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, itulah yang Tuhan kasih yang paling baik buat Bapak saya selama hidup. Kalau saya bisa kembaliin Bapak saya,
Kalau Tuhan bisa kembaliin bapak saya, Om, saya mau bikin yang paling baik. Jadi bagi orang-orang itu yang masih hidup orang tuanya, please bikin yang paling baik. Karena penyesalan itu nggak ada gunanya. Jadi walaupun kita lihat orang tua kita seperti ini, tapi nantinya kita akan digerakkan Tuhan. Nggak ada yang paling bagus adalah orang tua kita. Walaupun mereka rasanya kita nggak mendidik kita, tapi Tuhan akan kasih tunjuk sama kita bahwa mereka itulah orang yang right, yang benar untuk kita dikasih Tuhan. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, Sir. Sesuai dengan apa yang istri saya katakan tadi, bahwa sama seperti pengalaman dia, sama seperti pengalaman Petrus dan Paulus ya, pada waktu mereka melihat kesengsaraan Kristus dan kemudian mengalami kematian Kristus, disitulah perubahan masing-masing ya, pada waktu mereka menyadari siapa Kristus itu sebenarnya. Sama seperti walaupun bapak mertua saya ini bukan seperti Kristus ya, tetapi pengalaman itu pengalaman itulah yang memutar balik kehidupan dari Paulus, kehidupan dari Petrus, kehidupan dari Adam dan Hawa, dan semuanya itu ya, pada waktu mereka bisa melihat Kristus, kesengsaraan Kristus dan kematian Kristus. Makanya pendidikan di bangsa Israel ya, selama 40 tahun di padang gurun itu bukan mereka melihat awan di waktu hari, siang hari, dan kemudian tiang api di waktu malam. Bukan itu sebenarnya pendidikan yang maunya, tetapi apa pelajaran di Ka'bah itu sendiri, apa yang mereka lihat di pintu waktu mereka lihat, yaitu siapa? Kematian Yesus, ya, pengorbanan Yesus. Itulah yang mungkin saya bisa bagikan besok ya. Bagaimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang akan menuntun kita ini untuk mengetahui dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya, dan kekuatan kita dan segala jiwa kita. Itu adalah kunci sebenarnya ya. Dan mungkin besok kita bisa diskusikan lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Sir Jami. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, tanggapan-tanggapannya. Untuk malam hari ini sekilas ya aspek true education ya. Jadi kembali kutipan tadi ada yang bilang pemikiran tentang pendidikan kita masih sempit dan dangkal ya. Membahas true education sendiri itu adalah hal-hal yang memang filosofi tetapi dalam dan banyak aspek lainnya, dan mungkin suatu ketika kita bisa masuk lagi ke angle yang lain ya untuk bisa melihat true education ya, Sir dan Ma'am. Amin. Puji Tuhan untuk malam hari ini acara kita adalah 3 hari pertemuan. Jadi besok juga kita masih akan mengikuti pembahasan dengan judul What True Education Says About Flattery atau sanjungan atau pujian. Apa sih yang pendidikan sejati itu sampaikan tentang sanjungan atau pujian gitu ya. Jadi sekarang ini marak di dalam dunia pendidikan kita, sanjungan-sanjungan diberikan kepada siswa yang berhasil, nilai tertinggi, prestasi yang berhasil. Ini sebenarnya gimana True Education melihat hal ini? Gitu. Karena itu melimpah sekali diterima oleh murid-murid. Apakah itu merupakan True Education bagi mereka, atau jangan guru atau sekolah salah menerapkan itu? Oke, besok kita akan mendengar bahasanya ya, dari apa nasihat dari Roh Nubuat tentang sanjungan atau pujian itu. Ya, baru yang terakhir nanti di hari ketiga adalah tentang apa yang True Education bicarakan tentang competition. Nah, ini ya, atau rivalry. Terima kasih banyak Saudara dan Mem. Kita akan tutup dalam doa. Mem boleh pimpin doa? Bapak di surga, terima kasih karena Tuhan yang telah memimpin acara pada pagi dan malam ataupun sore di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah guru yang paling terbesar untuk kami semuanya. Biarlah kami mau diajar untuk mengenal siapa tabib yang besar itu. Sehingga kalau kami sudah mengenal dia,
Dia sudah menjanjikan bagi kami bahwa tidak ada yang susah bagi Dia. Pada saat ini ya Tuhan, setelah kami mendengarkan apa artinya atau apa maksud daripada pendidikan yang benar ini, kami telah diberikan juga pergumulan di dalam hati kami dan pikiran kami. Oleh sebab itu, biarlah kami mau dituntun oleh Roh Suci untuk datang ke kaki Tuhan, membawa semua beban dalam hati dan pikiran kami mengenai true education ini ya Tuhan. Kiranya firman, ayat, dan kutipan dari Roh Nubuat ini akan tetap tinggal di dalam hati kami, agar Roh Suci bisa memakai itu untuk menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Khususnya kami berdoa untuk rencana dari Markus yang akan membangun atau memulai dengan true education ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau tetap, kami percaya Tuhan tetap akan menuntun dia. Berikan dia selalu kepercayaan dari surga. Karena Tuhan akan tetap menolong dia dan Tuhan akan membantu mereka semuanya untuk menjadikan rencana Tuhan ini menjadi fulfill. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, tetapi Tuhan mempunyai kuasa untuk merubah kami semuanya. Terima kasih hari ini, karena pengharapan kami ada di dalam Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.